Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi sama saya Rian. Dan ada beberapa teman saya nanti akan membahas juga pembahasan yang berikut ya. Bagian yang berikut juga ada teman saya juga, Petrus Huik sama Vitalia Rahayan. Oke, dan sekarang pembahasan kami yakni tentang pendidikan agama Katolik. Jadi ada dua pokok bahasan ada dua bagian yang bakal saya bawa di sini, yakni pengertian pendidikan agama Katolik dan tujuan pendidikan agama Katolik. So, kita masuk ke yang pertama dulu. Pengertian pendidikan agama Katolik. Agama memiliki peran penting ya, yang amat penting ya dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari peran agama amat penting bagi kehidupan umat manusia ya, maka internalisasi agama dalam kehidupan ya, setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan baik. Pendidikan baik itu pendidikan di lingkungan ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat ya, sekolah dan lain sebagainya ya. Pendidikan agama dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia ya, yang beriman ya, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta peningkatan potensi spiritual. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral ya, dan sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencangkup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi sebagai potensi yang dimiliki manusia, yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan agama Katolik adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, dengan tetap memperhatikan penghormatan terhadap agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Oke, jadi itu yang pertama tentang pengertian pendidikan agama Katolik. Dan kita masuk ke yang kedua. Tujuan pendidikan agama Katolik. Sekolah adalah institusi formal yang penting untuk membentuk manusia yang bermartabat. Fokus pendidikan di sekolah terutama adalah akademis dan pembentukan karakter manusia secara menyeluruh. Dengan dan melalui pendidikan, manusia mengeksplorasi dirinya, melakukan adaptasi dengan waktu dan tempat di mana ia hidup, serta melakukan berbagai upaya perbaikan dengan kreativitas dan inovasinya ya. Tujuan pendidikan selalu bermuara pada pembentukan manusia seutuhnya ya. Pendidikan pada dasarnya adalah pembentukan generasi muda, yaitu para peserta didik. Lembaga pendidikan ikut serta dalam pembentukan karakter yang sehat dan kuat bagi generasi masa depan. Modernisasi yang ditandai dengan era globalisasi menuntut generasi yang memiliki kecakapan hidup ya, itu life skill ya. Oke. Sehingga mereka akan menjawab tantangan zaman. Indonesia sebagai negara yang ingin maju dan berkembang setara dengan negara maju lainnya, membentuk sumber daya manusia yang handal, pribadi yang cakap dan terampil, serta berkepribadian utuh ya. Lembaga pendidikan Katolik menyadari bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia secara holistik ya. Jadi intelektual, religius, emosional, moral, dan sosial.
Pendidikan adalah salah satu tugas perutusan gereja yang amat penting, ya. Nilai-nilai Injili diterjemahkan dalam konteks pendidikan sebagai karya kerasulan gereja, menjadi fokus utama karya pendidikan Katolik. Semua orang dari semua orang dari berbagai lapisan, ya, menjadi fokus utama karya pendidikan Katolik. Semua orang dan berbagai lapisan, suku, agama, usia memiliki hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat atas pendidikan, ya. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya, dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajiban, ya. Itu juga tercantum dalam Konsili Vatikan kedua mengenai hak anak atas pendidikan. Oke, itu saja dua pembahasan yang saya maaf sebelumnya, ya. Jadi ada kelanjutannya sedikit, ya, sedikit aja. Lembaga Pendidikan Katolik selalu berjuang untuk menggabungkan karya pendidikan mereka dengan pemakluman Injil yang eksplisit, merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk mewartakan kabar baik kepada budaya-budaya, bahkan menentang kita agar lebih kreatif, menantang ya agar lebih kreatif dalam mencari metode-metode yang cocok, ya. Oke, pendidikan formal di lembaga pendidikan Katolik selain mengikuti kebijakan pemerintah tentang kurikulum, seharusnya memasukkan juga nilai-nilai yang bersumber pada semangat Injili, ya. Dokumen-dokumen gereja serta spiritualitas pendiri, seperti disampaikan dalam nota pastoral KWI, ya, tahun 2008 tentang pendidikan Katolik, ya. Itu lembaga pendidikan Katolik, ya, merupakan salah satu karya gereja dan bentuk partisipasi umat Katolik dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Ada 3 hal yang dijunjung oleh LPK, ya, sebagai kekasan dan inti pendidikan Katolik, yaitu setia pada usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, setia pada ketentuan-ketentuan gereja, dan setia pada semangat luhur, ya. Oke. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan, ya, yang integral dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oke, itu saja, dan kita masuk ke pokok bahasan berikut yang bakal disampaikan oleh teman saya, Petrus Wik. Terima kasih. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Petrus Wik. Nah, di video kali ini seperti biasa guys, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran PAK. Nah, di mata kuliah ini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga terkait dengan fungsi-fungsi pendidikan agama Katolik. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yakni apa yang dimaksud dengan fungsi pendidikan agama Katolik itu. Jadi, fungsinya bertujuan untuk membantu peserta didik dalam membangun relasi kehidupan beriman bersama Tuhan. Nah, di fungsi ini ada terbagi lagi menjadi 4 poin, yakni di poin pertama, yakni memampukan siswa untuk memahami ajaran Yesus. Nah, itu poin pertama.
Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yakni menolong siswa untuk hidup secara baik dan benar dalam gereja dan masyarakat. Nah, itu di poin yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yakni Pak memberikan jawaban peserta persoalan siswa secara khas dan kaum muda pada umumnya. Nah, itu poin ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yakni mengajak siswa untuk semakin terbuka terhadap dunia yang semakin majemuk. Nah, itu poin keempat. Sehingga Pak membantu siswa dalam membantu menjabarkan pendapat, menarik kesimpulan, menarik kesimpulan tentang ajaran iman Katolik. Nah, selain itu, Pak mendorong siswa untuk hidup secara baik dan benar di masyarakat dan di gereja. Nah, itulah fungsi pendidikan agama Katolik. Nah, sekian dari penjelasan saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Semua, perkenalkan, nama saya Vitalia Rahayaan. Pada siang hari ini saya akan membahas poin 4 dan 5 dari mata kuliah evaluasi pembelajaran Pak. Oke, yaitu poin 4 yaitu alasan pentingnya pembelajaran pendidikan agama Katolik di sekolah. Jadi pendidikan agama Katolik ini memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia. Karena pendidikan agama Katolik menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang beriman, damai dan bermartabat. Jadi pendidikan agama Katolik ini penting di sekolah karena apa? Karena pendidikan agama Katolik ini dapat membentuk peserta didik atau siswa sendiri menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima yaitu ruang lingkup pendidikan agama Katolik. Jadi ruang lingkup pendidikan agama Katolik di sekolah ini terdiri dari 4 aspek, dan aspek itu memiliki kaitan antara satu dan yang lainnya. Yang pertama aspek peserta didik, kedua aspek Yesus Kristus, ketiga aspek gereja, dan keempat aspek kemasyarakatan. Dan saya akan membahas 4 aspek itu secara satu persatu. Yang pertama aspek dari peserta didik. Aspek ini membahas tentang pemahaman diri sebagai pria dan wanita yang memiliki kemampuan, keterbatasan, kelebihan dan kekurangan dengan berdasarkan lingkungan sekitar dan lingkungan sesama. Aspek kedua yaitu Yesus Kristus. Aspek ini membahas bagaimana cara kita meneladani pribadi Yesus Kristus dalam mewujudkan dan mewartakan Allah Bapa di kerajaan Allah sendiri. Aspek ketiga yaitu aspek gereja. Aspek ini membahas tentang makna gereja dan bagaimana mewujudkan kehidupan menggereja dalam realitas hidup sehari-hari kita sebagai manusia. Dan yang keempat yaitu aspek kemasyarakatan. Jadi aspek ini membahas tentang hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan firman Allah atau sabda Allah sendiri, ajaran Yesus dan ajaran agama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.